Keterkejutan keluarga Sanjaya dan Elsa. Mentari terbit dari ufuk timur menyinari belahan bumi. Burung-burung berkicau di atas langit yang kembali biru ditemani oleh awan putih di sisinya. Hiruk-pikuk kota Jakarta menandakan banyaknya anak manusia yang sedang beraktivitas. Suasana di salah satu tempat pengadilan ternama di kota Jakarta Selatan pun dipenuhi oleh awak media. Banyaknya wartawan yang memenuhi gedung tersebut karena mereka dikejutkan oleh berita yang menggemparkan, yaitu tentang kasus penganiayaan dan pelecehan serta penculikan berencana yang dialami oleh adik seorang pria yang terkenal di dunia pengusaha dan miliarder. Dan terlebih lagi mereka mendapatkan kabar bahwa pelaku tersebut adalah seorang anak dari pengusaha sukses di Indonesia. Sungguh berita itu sangat cepat viral di Indonesia bahkan dunia karena korban tersebut tak lain adalah Sena, adik dari Yogi Atmaja Purnama atau Yogi Jaswandi yang dikenal kejam, cerdik dan jenius dalam dunia bisnis. Ia tak kenal ampun bagi lawannya. Itu bukannya Tuan Arka Wijaya Lemos dan keluarga kecilnya, ucap wartawan A yang melihat Arka turun dari mobil Luxury bersama dengan keluarga kecilnya serta orang tuanya. Iya benar, dan juga bukankah yang datang berikutnya itu adalah Tuan Dimas Anggara Winata, tangan kanan Tuan Arka sekaligus pemilik perusahaan CK Company di Vietnam? Benar, dan yang di samping Tuan Dimas itu adalah Tuan Leonardo DiCaprio, pemilik perusahaan Brilliant Group di Prancis yang sekarang mempunyai 3 perusahaan anak cabang di Indonesia. Begitu juga dengan Tuan Kemal Pahlevi Rahmat, menantu dari Tuan Chen Jia Lubis, pokok wartawan Chen memotret Arka CS. Benar, dan di belakangnya itu adalah Dr. Dito Sanjaya bersama dengan Sena Atmaja Purnama, adik dari Tuan Yogi Jaswandi. Balas wartawan A tersenyum senang karena bisa melihat perkumpulan pengusaha sukses tampan di dunia. Arka menggendong Baby Mauja, Putri menggendong Baby Maura, begitu juga dengan Jimmy yang menggendong Baby Mauja. Tak lupa Leo yang menggendong tangan Ara posesif, diikuti oleh Dimas yang menggendong Asya dan merangkul pinggal Alexa. Tak lupa dengan Kemal yang terlihat ceria dengan Bilkis yang bergelayutan manja di lengannya. Dedi, nanti di dalam sana apakah akan ada banyak polisi? Tanya Aaron polos. Tentu sayang, nanti di sana akan ada beberapa polisi, hakim dan jaksa serta beberapa wartawan yang akan ikut menjadi saksi di persidangan nanti. Jadi Aaron dan Arin harus berkata dengan jujur tanpa melebihkan atau mengurangi perkataannya sayang. Karena nanti di sana kalian akan menjadi saksi atas musibah yang menimpa kakak Sena. Balas Arka tersenyum manis mengusap kepala Aaron. Dedi, Alin boleh tanya sesuatu? Tanya Arin menatap serius Arka membuat Arka tersenyum simpul karena ia tahu pasti Arin akan bertanya banyak tentang sidang nanti. Boleh sayang, mau tanya apa Balas Arka mengusap kepala Arin. Apa di sana nanti ada udang kres-kres? Tanya Arin polos membuat Arka menghela napas panjang. Di sana yang ada palu hakim sayang, balas Arka gemas. Apa paluna bisa dimakan seperti permen lollipop? Tanya Arin lagi membuat mereka semua tertawa pelan. Momi, otak Arin terbuat dari apa sih? Kenapa isinya cuma dokter sunat dan makanan aja? Ketus Aaron membuat Arin langsung menatapnya tajam. Terus, Alon mau disunat atau Alin geplek jadi ayam penet? Balas Arin sambil memeluk boneka Annabelle-nya yang baru saja diberikan oleh Leo untuknya. Hehehe, pitch my sis, ujar Aaron tertawa cengengesan mengangkat 2 jarinya. Sudah, ayo masuk, sidangnya mau dimulai, ajak Putri lembut. Mereka semua pun akhirnya masuk ke dalam aula sidang. Di sana terlihat Elsa duduk bersama dengan pengacaranya di meja terdakwa. Sedangkan Sena langsung diajak oleh 22 pengacara terhebat di Indonesia untuk duduk di meja korban. Hakim masuk diikuti oleh para bawahannya. Aula yang tadi riuh berubah senyap. Para wartawan langsung menyiapkan semua laptop dan juga kamera untuk merekam sidang saat ini. Mereka semua bisa masuk karena Om Yogi atas kuasanya mengizinkan mereka masuk. Keluarga Sanjaya yang hadir di situ dibuat kaget di saat tahu kenyataan sebenarnya bahwa Sena adalah adik dari seorang Yogi Jaswandi, pria dingin yang ditakuti oleh para pengusaha di bisnis. Dia dijuluki singa di dunia bisnis karena mentalnya yang tak pernah takut pada siapapun. Ia tak pernah menunjukkan rasa rendahnya di depan para pengusaha sukses di dunia. Bahkan di saat ia masih berumur belasan tahun, ia sudah berhasil memenangkan tender yang berharga triliunan. Tangan seluruh keluarga Sanjaya berkeringat dingin dikala mendapat tatapan dingin dari Om Yogi yang sedari tadi menatap mereka seperti singa yang kelaparan. Terlebih Mama Dito yang langsung bersembunyi di belakang tubuh Papa Dito. Ia sangat takut apalagi Om Yogi yang sangat sangar. Pak, bagaimana ini? Apakah Sena akan menyuruh kakaknya untuk menghukum kita? Lirih Mama Dito dengan tubuh yang bergetar. Karena ia tahu suaminya bukan siapa-siapa dibandingkan dengan Om Yogi di dunia bisnis. Papa tidak tahu juga, Ma.
Kamu harus segera minta maaf nanti pada Sena karena pernah melukainya secara batin dan fisik, balas Bapak Dito yang memandang lurus ke depan menghindari tatapan maut Om Yogi. Tapi Pak, Mama malu. Lebih malu meminta maaf atau malu jatuh miskin mah? Mama Dito bungkam 1000 bahasa, ia merenung semua perkataan suaminya. Sungguh ya seperti memakan buah si malakama. Meminta maaf pada Sena akan membuat harga dirinya terasa diinjak-injak, sedangkan bila tidak meminta maaf, maka seperti kata suaminya, ia harus siap dengan yang namanya kemiskinan. Tidak, Mama Dito tidak mau jatuh miskin, ia akan merendahkan dirinya di depan Sena nanti. Tidak masalah harga dirinya runtuh di depan wajah gadis udik yang dianiayanya dulu daripada nanti harga dirinya runtuh di depan orang banyak karena jatuh miskin. Baik Pak, nanti Mama akan minta maaf pada Sena. Pilihan yang bagus mah. Sedangkan di sisi lain, Elsa bergetar ketakutan. Keangkuhan yang dulu melekat pada dirinya dulu hancur berkeping-keping dikala melihat pengacara ternama dan termahal di Indonesia berjajar rapi di dekat Sena. Ia bagaikan burung gagak di depan Sena yang sekarang berubah menjadi burung merak. Elsa melihat ke arah papanya yang juga ikut menatapnya dengan tatapan yang sulit diartikan. Elsa seperti kalah sebelum berperang, apalagi ia melihat semua pendukung Sena adalah pengusaha sukses yang tak lain adalah Arka CS. Sidang akan dimulai. Tegas hakim mengetuk palu. Hukum yang berlapis. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, Undang-Undang Advokat. Pada dasarnya tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai jumlah advokat untuk mendampingi klien dalam satu perkara. Artinya jumlah advokat tergantung pada perjanjian antara klien, pemberi kuasa dengan advokat penerima kuasa saja. Jasa advokat. Dalam praktik advokat diberi kuasa lebih dari satu orang tergantung tingkat kerumitan dari suatu perkara. Juga untuk menghindari terlantarnya pemberian bantuan hukum jika si advokat memiliki pekerjaan yang waktunya bersamaan untuk menangani satu dengan menangani perkara yang lain. Soalnya salah satu bentuk pelanggaran berat pada kode etik advokat adalah menelantarkan klien. Hal ini juga sesuai dengan yang diatur dalam pasal 6 huruf A Undang-Undang Advokat. Advokat dapat dikenai tindakan dengan alasan mengabaikan atau melantarkan kepentingan kliennya. Sidang dimulai dari pihak Sena terlebih dahulu. Pengacara Ahmad Albar, salah satu pengacara ternama di Indonesia, memulainya dengan lancar. Ia menekan pihak Elsa dengan berbagai pasal yang berlapis, diikuti oleh pengacara lainnya dari pihak Sena. Namun di saat pengacara nomor 5 dari pihak Sena maju, pengacara dari pihak Elsa langsung menyela. Mohon izin untuk menyela yang mulia, ucap Alfonso, salah satu pengacara ternama dari pihak Elsa. Bila Sena memiliki 22 pengacara, maka Elsa hanya memiliki 2 pengacara walaupun kedua pengacara tersebut tak kalah hebat. Permohonan diizinkan. Mohon maaf sebelumnya yang mulia, saya ingin meminta keadilan dari yang mulia untuk mengurangi pengacara dari pihak kedua. Karena itu tidak adil bagi kami yang hanya berdua, ucap Alfonso membuat Ahmad Albar langsung menatap tajam ke arahnya. Keberatan yang mulia, menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat ataupun pengacara, yang pada dasarnya tidak ada larangan untuk banyaknya pengacara yang mendampingi klien. Apalagi kasus yang kami tangani adalah kasus yang sangat rumit, tegas Ahmad Albar membuat Alfonso dan Chandra mengepalkan tangannya erat. Mereka tahu dengan jelas hukum tersebut. Permohonan ditolak. Ucap hakim membuat Elsa yang berada di meja pelaku langsung menangis tanpa suara. Ia benar-benar ketakutan. Ia melongos ke samping menatap ke arah orang tuanya yang menatap dirinya dengan mata yang berkaca-kaca. Elsa menggigit bibirnya menahan isak tangis. Dia sungguh menyesal perbuatannya pada Sena. Terlebih lagi Dito pernah datang padanya menjelaskan mengapa dirinya lebih memilih Sena dibanding dirinya. Sena adalah gadis yang baik, tulus dan galak, sedangkan Elsa adalah gadis licik, manja dan penuh ambisi. Ahmad Albar dengan pengacara Sena yang lainnya langsung menyerang Elsa tanpa ampun. Semua bukti mengarah pada Elsa, tetapi cuma satu yang kurang, yaitu saksi. Yang mulia, bukti yang diberikan oleh pihak kedua tidaklah akurat. Karena mereka tidak memiliki saksi, ujar Chandra menatap sinis ke arah Ahmad Albar. Mohon izin untuk menghadirkan saksi ke dalam aula yang mulia, balas Ahmad Albar. Permohonan diterima. Ahmad Albar langsung memberikan kode pada bawahannya untuk membawa Twins A masuk ke dalam aula. Semua mata langsung menatap lucu ke arah Twins A yang masuk dengan gaya imut dan cool mereka. Bahkan hakim menatap gemas ke arah Arin yang terlihat tertawa cengengesan melihat aula sidang. Sedangkan si tampan Aaron asik menatap kagum ke arah beberapa polisi yang hadir. Sungguh ia merasa senang karena dapat melihat idolanya.
"Halo anak-anak," sapa hakim tersebut tersenyum ramah melambaikan tangannya pada Arin dan Aaron yang duduk di depannya. "Halo juga Paman Botak," balas Arin tersenyum polos membuat seluruh ruangan riuh karena tertawa membuat wajah hakim tersebut merah menahan malu. "Mulut putrimu benar-benar mirip denganmu, Ar. Emang gak bisa disensor?" bisik Leo membuat Arka menutup wajahnya dengan tangan. "Boleh saya memulai bertanya pada saksi yang mulia?" tanya Wira pengacara dari Sena. "Silahkan." "Halo anak-anak, apakah kalian siap untuk menjawab pertanyaan dari Paman?" tanya Wira tersenyum lembut. "Siap, 86 Komandan," balas keduanya serempak memberi hormat pada Wira. Hal tersebut membuat seluruh ruangan tersenyum geli. "Baik, Paman mau bertanya pada kalian, apakah benar tante yang duduk di sana itu adalah tante yang sama dengan yang kalian lihat di saat memukul kakak cantiknya di sana?" tanya Wira menunjuk arah Elsa dan Sena secara bergantian. Benar Paman," balas Arin mengangguk kepalanya cepat. "Bisa kalian jelaskan bagaimana keadaan kakak cantik saat itu dan apa yang dilakukan oleh tante itu untuk melukai kakak cantik?" "Kakak cantik waktu itu dipegang-pegang kiri kanan sama teman tante jelek itu, tante itu ambil beling mau goles wajah kakak cantik," balas Arin memanyunkan bibirnya dikala mengingat kejadian tersebut. "Terima kasih sayang," ucap Wira mengelus kepala Arin. "Keberatan yang mulia, saya yakin anak kecil itu sudah diracuni otaknya oleh mereka," ucap Alfonso menatap dingin ke arah Arin, namun Arin juga tak kalah dingin dan tajam menatap ke arah Alfonso. "Anak itu batinnya." "Izinkan saya untuk bertanya pada saksi," lanjut Alfonso langsung diterima oleh hakim. "Anak-anak, apakah kalian mengingat jelas jam berapa saat kejadian itu?" tanya Alfonso tersenyum paksa membuat Yunis A yang sangat peka pun menatap datar ke arahnya. "Jam 11.46, kejadiannya terjadi di gang sempit samping sekolah. Pelakunya ada 4 orang dipimpin oleh tante itu," balas Aaron datar membuat Alfonso tersentak. Niat hati ingin membuat kedua anak ini menangis dan bingung dengan pertanyaannya, tetapi Aaron seolah tahu pertanyaan apa saja yang Alfonso tanyakan padanya. "Kenapa kalian bisa berada di situ?" Aaron pun menjelaskan semuanya tanpa mengurangi dan melebihkan. Semua mata memandang kagum ke arah Aaron yang sudah pandai berbicara, apalagi sikap Aaron yang tenang. Namun tanpa Alfonso sadari, mata Aaron sedari tadi menatap tajam ke arahnya. "Lalu apa?" "Om minta disunat ya? Dari tadi pertanyaannya muter-muter seperti komedi putel. Lama-lama Alin botakin kumis Om," potong Aaron menatap tajam ke arah Alfonso. "Anakmu yang satu itu benar-benar titisan Annabel dan Cuki," bisik Leo membuat Arka langsung menginjak kaki Leo. "Ah, bicara sekali lagi, kusuruh Arin menyantetmu," balas Arka tanpa menoleh ke arah Leo. "Yang mulia, Anda bisa lihat sendiri bagaimana sikap anak-anak tersebut yang masih labil dan tidak mengerti tentang situasi, jadi saya mohon pertimbangan kembali keputusan Anda nantinya," ucap Alfonso tersenyum puas karena sudah berhasil mengecoh Arin. "Dengan ini saya mengakhiri pembelaan kami yang mulia. Saya mohon Anda dapat mengambil keputusan yang bijak karena berdasarkan hukum di negara kita membolehkan anak-anak menjadi saksi, dan kita semua juga tahu bahwa anak-anak tidak pernah berbohong. Terlebih lagi ketidakadilan yang dialami oleh klien kami sangat lebih parah, penganiayaan fisik, mental, dan juga perencanaan penculikan, dan masih banyak lagi yang mulia. Mohon kebijakannya," ujar Ahmad Albar. Hakim dan para bawahannya pun langsung berdiskusi, begitu pun para juri langsung memberikan hasil diskusi mereka. Semua orang sudah menebak hasil Senala yang menang karena semua bukti sangatlah akurat, walaupun saksinya adalah Yunis A yang masih dinilai anak-anak. Sidang pun akan dilanjutkan pukul 3 sore. Arka CS dan yang lain bahkan Sena pun tetap menunggu di dalam gedung tersebut. Sena meminta izin pada Om Yogi untuk ke toilet. Di dalam perjalanan menuju toilet, Sena melihat Elsa dan kedua orang tuanya sedang menangis berpelukan dengan tangan Elsa yang diborgol. Sena bersembunyi di sudut dinding melihat Elsa yang meminta pertolongan dari orang tuanya. "Mama, Hicks, Elsa gak mau dipenjara, Ma. Elsa gak mau pisah sama Mama dari Papa. Sayang, maafkan Papa dan Mama karena tidak bisa menolongmu lebih dari ini, karena mereka bukanlah tandingan kita," balas Papa Elsa menangis mencium pucuk kepala Elsa. "Apa yang aku lakukan ini benar?" batin Sena sedih. Ia pun langsung kembali menuju tempat Arka CS dan Om Yogi.